Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ambo Suranasari NPM 180603 akan menjelaskan tentang budaya alam Minangkabau, yaitu yang pertama, asal-usul Minangkabau menurut Tambo. Jika merujuk pada Tambo, nenek moyang Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tambo ini juga terdapat pada Hikayat Sulalatus Salatin. Dalam hikayat itu tertulis bahwa masyarakat Minangkabau meminta sang saputra, seorang keturunan Iskandar Zulkarnain, untuk menjadi seorang raja. Kisah itu diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Maksudnya kontradiksi di situ adalah, kalaupun benar sang Sapurbo datang menjadi seorang raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. Adapun menurut keterangan para ahli, yaitu yang pertama, adanya perbedaan versi tentang sejarah Minangkabau itu sendiri. Yang kedua, masyarakat Minangkabau zaman dulu tidak memiliki budaya tulis menulis. Yang ketiga, berbagai tambo tentang sejarah Minangkabau yang ditulis menggunakan abjad sebagian besar masih tercampur dengan mitos, sehingga kebenarannya masih dipertanyakan oleh para ahli. Namun demikian, bukan berarti kita menjadi tutup mata dengan sejarah Minangkabau. Baik, selanjutnya yaitu budaya atau kebudayaan, yaitu hasil penciptaan akal budi manusia yang dapat dipergunakan bagi kesejahteraan kehidupannya. Kebudayaan itu dapat berguna berupa kesenian, adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi. Kebudayaan Minangkabau berarti segala penciptaan orang Minangkabau yang dipergunakan untuk kesejahteraan hidupnya. Yang kedua yaitu bahasa dari Yunani, yaitu mater yang berarti ibu, dan archenia yang berarti memerintahkan. Jadi multiarki berarti tidak kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak yang lainnya. Selanjutnya, wilayah. Wilayah adalah tempat yang memiliki batas-batas tertentu dan ciri-ciri tertentu. Wilayah tersebut selain berpenghuni juga dilengkapi dengan budaya dan penghuninya. Jadi wilayah budaya berarti suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya suatu budaya masyarakat. Wilayah kebudayaan itu kadang-kadang lebih luas daripada wilayah administrasi pemerintahan. Wilayah budaya Minangkabau dengan demikian adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Minangkabau memiliki wilayah budaya yang luas. Wilayah itu meliputi 3 provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Pengaruh budaya Minangkabau itu sampai ke daratan Malaysia seperti Negeri Sembilan dan daratan wilayah administrasi Provinsi Aceh seperti Tapak Tuan. Baik, selanjutnya yaitu wilayah di Minangkabau. Wilayah Minangkabau adalah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya suku bangsa Minangkabau. Dalam wilayah itu, mereka mengembangkan kehidupan dan menerapkan nilai-nilai yang turun-temurun. Di dalam wilayah itu mereka berusaha mencari secara ekonomis, sosial, dan budaya. Budaya yang turun-temurun dari nenek moyang mereka selalu mengalami pertumbuhan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun batas-batas wilayah di Minangkabau, yaitu sebagian besar dari nama-nama daerah yang disebutkan di dalam Tambo itu masih ada. Maka batas-batas wilayah Minangkabau dapat ditentukan lebih jelasnya. Batas-batas itu adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebelah utara berbatas dengan Sikilang Air Pingih. Yang kedua, sebelah selatan Taratai Hitam dan Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Yang ketiga, sebelah barat dengan Ombak Nan Badabua atau Samudra Hindia. Yang keempat, sebelah timur terbatas dengan Durian di Takwa Rajo, Buaya Putih Dagua, dan Sialang Melantak Basi. Berdasarkan batas-batas tersebut, semakin kelihatan bahwa wilayah Minangkabau lebih luas dari Provinsi Sumatera Barat.
Selanjutnya yaitu suku di Minangkabau. Pada kebudayaan Minang, suku bisa diartikan sebagai klan atau juga sebagai marga atau nama keluarga yang turun atau juga diambil dari garis keturunan ibu yang disebut dengan matrilineal. Suku dalam tatanan budaya masyarakat Minangkabau merupakan basis dari organisasi sosial sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pengertian awal kata suku dalam bahasa Minang dapat bermaksud 1/4, sehingga jika dikaitkan dengan pendirian suatu negeri di Minangkabau dapat diartikan dengan wawasan ataupun kawasan. Menurut Tambo di Minangkabau, pada masa awal pembentukan budaya Minangkabau hanya ada 4 suku, yaitu yang pertama suku Caniago, suku Piliang, suku Koto, dan suku Caniago. Yang selanjutnya yaitu nagari di Minangkabau. Daerah Minangkabau terdiri atas banyak nagari, merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adat sebuah nagari. Nagari yang berbeda dapat mencapai adat sebuah nagari. Tiap nagari dipimpin oleh sebuah dewan yang tertinggi dari pemimpinan suku, yaitu bisa disebut dewan ini dengan kerapuan adat nagari atau kan. Dan hasil musyawarah dan mufakat dalam dewan inilah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan. Adapun lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari di Minangkabau yaitu yang pertama wali nagari. Wali nagari merupakan pimpinan pemerintah nagari yang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat sebuah nagari. Selanjutnya yaitu ada keselarasan di Minangkabau. Kelarasan di Minangkabau ada Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpati Hansa Batang yang mulailah menyusun pembagian daerah atau kelarasan di Minangkabau, dan di mana tempat-tempat yang layak untuk menjadi sebuah kelarasan di Minangkabau. Kelarasan di Minangkabau ada menjadi 2, yaitu kelarasan Koto Piliang dan kelarasan Bodi Caniago. Dalam struktur atau riseng rumah gadang ada perbedaan antara keselarasan Koto Piliang dan keselarasan Koto Caniago, yaitu yang pertama terdapat anjungan di kiri dan kanannya. Anjungan ini maksudnya tingkatan dalam rumah gadang dan terlihat seperti sebuah kapal. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan. Maksudnya yaitu dalam pergantian kepemimpinan ataupun meninggalnya datuk langsung digantikan oleh laki-laki kandung. Yang selanjutnya yaitu yang keselarasan Bodi Caniago, yaitu yang pertama tidak terdapat anjungan namun datar saja. Ini maksudnya persamaan dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan adalah demokrasi, yaitu dalam pemilihan pergantian pemimpin yang sudah meninggal adalah dengan musyawarah atau mufakat dengan semua anggota yang berhak menggantikan datuk tersebut.